Tak ada yang aneh dari Maya dan Bayu. Mereka bukan orang jahat. Mereka hanya pasangan yang sedang terjebak dalam kesulitan. Namun ketika bantuan pemerintah sebesar 1,2 juta mendarat di tangan mereka, alih-alih jadi harapan, uang itu membuka pintu petaka. Uang itu dibawa pergi Bayu. Dan yang kembali bersama dia bukan cuma rezeki, tapi juga makhluk kecil, abu-abu, keriput, memanggil Maya dengan kata yang menusuk dada. Ibu. Setiap tempat punya rahasia. Setiap orang menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Disinilah semua itu bermula. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Tahun 2018, Maya dan Bayu hidup dengan sederhana. Bayu bekerja kontrak di perusahaan swasta, sementara Maya punya usaha kecil, roti rumahan, roti sobek, roti isi cokelat, keju, kadang pesanan khusus dari tetangga. Bayu membantu mendistribusikan roti ke warung-warung sekitar, dan mereka mulai menikmati hasilnya. Setiap pagi, dapur Maya penuh bau manis adonan panggang. Setiap sore, Bayu pulang dengan kantong berisi uang dari warung yang menitipkan hasil jualan. 2 bulan berjalan, usaha roti mereka berkembang cepat. Mereka bisa menggaji tetangga untuk bantu produksi. Bahkan sempat mencicil mobil dan membeli tanah kecil di ujung kampung. Namun pandemi datang seperti badai. Warung tutup, pesanan hilang. Karyawan dilepas satu persatu, mobil dijual, tanah pun ikut dilepas. Yang tersisa hanya dapur sederhana dan rasa takut. Bayu tak punya pekerjaan. Setiap pagi ia memancing di sungai. Pulang siang hari dengan 1 atau 2 ikan kecil. Maya bosan, tapi diam. Hari-hari mereka jadi seperti pengulangan. Pagi masak, siang makan seadanya. Malam tidur dengan pikiran berat. Sampai suatu siang, Maya pulang dari mengambil beras titipan. Bayu duduk di teras dengan wajah berbeda. Matanya kosong, tapi ekspresinya seperti orang yang baru saja memutuskan sesuatu. Maya, katanya pelan. Masih ada uang bantuan itu kan? Maya mengangguk. Masih, cuma aku baru pakai 300. Masih ada 900. Bayu tak berkata panjang. Aku butuh uang itu, semua. Tapi tolong, jangan tanya buat apa. Apa kamu pinjam? Tanya Maya. Enggak, jawab Bayu. Aku pakai, tapi buat kita. Tolong, percayalah. Aku cuma butuh 2 hari, paling lama 3. Maya akhirnya menyerahkan uang itu. Bayu pergi malam itu juga. Tak bilang kemana, hanya meninggalkan kalimat singkat. Kalau aku belum pulang hari ketiga, jangan cari aku, tapi aku akan kembali. Bayu berjalan kaki ke arah perbatasan desa. Naik ojek ke daerah pegunungan kecil di luar kota. Di sana, menurut cerita orang-orang yang pernah dia dengar, ada seorang kuncen yang bisa memberikan kekayaan dengan syarat. Syaratnya bukan tumbal, bukan darah orang lain, tapi sesuatu yang lebih halus dan lebih pelan, tubuh istrinya sendiri. Bayu setuju. Ia diberikan benda bambu panjang, pendil, yang ditutup daun pisang dan diikat tali bambu. Ia juga diminta membeli kacang sangrai sebagai makanan awal dan satu perintah, tempatkan makhluk itu di ruang khusus, sendiri, bersih, dan diberi alas. Bayu pulang hari ketiga malam. Wajahnya lelah, seperti habis melakukan perjalanan jauh. Maya menyambutnya dengan cemas, tapi ia malah menyuruh Maya bersihkan satu kamar kosong. Kamar yang dulu buat gudang itu, kosongkan, bersihkan semua. Lap lantai, pel dinding kalau bisa. Tapi jangan tanya apa-apa. Maya bingung, tapi menurut. Mungkin Bayu mau pakai kamar itu buat usaha baru, pikirnya. Ia bersihkan seharian. Meja lama dibuang, kardus dibakar, lantai disikat sampai kinclong. Bahkan digelar tikar tipis
dan bantal kecil. Sorenya, Bayu menyerahkan pendil bambu itu kepada Maya. "Ini, simpan dulu di kamar itu. Jangan buka. Besok malam kita masuk ke sana." Maya sedang tertidur ketika Bayu membangunkannya jam 11.57 malam. "Maya, bangun. Sekarang waktunya." "Waktu apa?" tanya Maya. "Kita masuk ke kamar itu. Tapi dengar baik-baik." Bayu menatap mata Maya, serius, tegas. "Nanti akan ada sesuatu yang keluar. Apapun yang kamu lihat, jangan ucapkan astagfirullah, jangan istighfar, jangan sebut nama Allah, jangan teriak, jangan kabur. Kalau kaget, diam saja." "Kenapa?" "Karena kalau kamu langgar, kita bisa mati. Bukan cuma kamu, aku juga." Dengan tubuh bergetar, Maya mengikuti Bayu masuk ke kamar. Lampu dimatikan. Hanya lilin kecil menyala di pojok ruangan. Di tengah, pendil bambu sudah berdiri di atas tikar dengan mangkuk kecil berisi kacang sangrai. Bayu duduk bersila, Maya di sebelahnya. Bayu membuka tali ikat bambu. Pelan, hening. Saat tutup daun pisang dibuka, keluar asap tipis, lalu suara seperti cicitan tikus, tapi lebih nyaring. Lalu muncullah makhluk kecil, tubuh abu-abu, keriput, telinga panjang, kuku runcing, mata belekan, mulut monyong. Dan tanpa suara, dia merangkak pelan ke arah Maya, lalu memanggil, "Ibu." Maya ingin menjerit, tapi ia ingat kata Bayu. Ia hanya menangis diam, tubuhnya gemetar, napas tercekat. Ia tahu, sesuatu yang sangat salah sedang dimulai. Setelah si makhluk itu muncul dan menyebut Maya dengan kata yang menusuk, "Ibu." Bayu mengambil posisi di belakang Maya dan berkata pelan di telinganya, "Kalau dia minta disusui, turuti. Jangan banyak tanya. Kita butuh dia." Makhluk itu mendekat, merangkak pelan seperti bayi. Lalu berhenti di hadapan Maya, menengadah, dan tanpa aba-aba menempelkan mulutnya ke tubuh Maya. Maya kaget. Tubuhnya seketika dingin, seperti dialiri air es. Tapi mulutnya tak bersuara. Ia menahan napas, tak berani bergerak. Yang ia rasakan bukan rasa menyusui, tapi seperti ada yang menyedot isi tubuhnya langsung dari tulang. Jantungnya berdebar tak beraturan, matanya berair, tubuhnya bergetar. Makhluk itu hanya diam, menempel, selama beberapa menit. Lalu perlahan melepas diri. Ia mundur, mengecil, dan dengan langkah pelan masuk kembali ke dalam pendil. Bayu langsung menutupnya, mengikat daun pisang kembali, lalu memasukkan pendil ke dalam tas travel. "Sudah selesai?" tanya Maya lirih. Bayu mengangguk. "Untuk malam ini." Bayu keluar rumah menjelang pukul 2 dini hari. Maya tetap di rumah, terbaring lemas. Badannya seperti habis donor darah 5 kantong. Ia hanya bisa menatap langit-langit sambil menahan mual. Jam 4:30, Bayu pulang. Ia membuka tas besar, dan di dalamnya uang. Banyak. Uang merah dan biru, tertumpuk acak. Tidak kusut, tapi tidak rapi. Seolah muncul begitu saja. Maya terduduk lemah melihatnya. "Bayu, ini uang dari mana?" Bayu hanya menatap Maya dan menjawab pelan, "Pasar, tapi bukan aku yang ambil." Malam-malam berikutnya berjalan mirip. Tiap Selasa Kliwon, Maya diminta menyusui lagi. Tiap malam setelah itu Bayu pergi, membawa pendil, dan selalu kembali menjelang subuh dengan tas penuh uang. Maya yang awalnya merasa takut, mulai terbiasa. Lelah, tapi pasrah. Seolah tubuhnya memang jadi alat. Ia tak bertanya lagi, tak menangis lagi. Ia hanya membersihkan tubuhnya, lalu kembali tidur. Mereka mulai membayar semua utang lama. Mereka kembali buka usaha roti, tapi kecil, hanya kedok. Mereka beli kulkas baru, perabot, dan bahkan memperbaiki atap rumah. Tetangga mulai bertanya, "Loh, roti buatanmu gak pernah kelihatan dikirim, tapi rumahmu makin bagus ya." Maya hanya tertawa kecil, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang makin menyesakan. Ia sadar
Bukan usahanya yang bikin mereka kaya, tapi makhluk kecil di dalam pendil itu. 2 bulan berjalan, tubuh Maya mulai berubah. Pipinya cekung, lengan dan betisnya menyusut. Berat badannya turun lebih dari 10 kilo. Ia tak nafsu makan, kadang mual melihat makanan. Tidur tak pernah nyenyak. Bayu menyadarinya, tapi selalu menghibur. Kamu kecapekan aja, mungkin karena roti belum jalan lagi. Tapi Maya tahu, itu bukan kecapekan. Itu karena tiap minggu ada yang menyedot hidupnya sedikit demi sedikit. Makhluk itu tidak cuma menyusu, ia menggerogoti tubuh Maya pelan-pelan. Akhirnya Maya periksa ke puskesmas. Semua hasilnya normal, darah normal, gula normal, tekanan darah normal, tidak ada anemia. Dokter berkata, mungkin psikosomatik Bu, coba lebih rileks. Tak puas, Maya dan Bayu pergi ke rumah sakit besar. Dari pagi sampai sore mereka menunggu hasil. Dan lagi-lagi, nihil. Dokter hanya geleng kepala. Secara medis ibu sehat, tapi kalau berat badan turun terus, perlu observasi lanjutan. Tapi Maya tahu, bukan penyakit medis, bukan bakteri, bukan virus, tapi sesuatu yang dibawa Bayu malam itu dalam pendil dan kini hidup dalam dirinya. Tubuh Maya makin kurus. Dalam 3 bulan, beratnya turun hampir 20 kilo. Tulang pipinya menonjol, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya seperti tak pernah tidur. Tapi anehnya, rumahnya justru makin mewah. Karpet baru, perabotan diganti, bahkan kulkas 2 pintu. Tetangga mulai berbisik, kok bisa sih? Orang setahun lalu jatuh miskin, sekarang belanja tiap minggu. Itu roti buatan Maya kemana dijualnya? Soalnya saya enggak pernah lihat dia kirim. Kok badannya makin kering, padahal uangnya makin banyak? Maya merasa diawasi. Saat ia keluar beli sayur, tatapan dari ibu-ibu kampung menusuk seperti pisau. Ada yang tak percaya, ada yang iri, ada juga yang takut. Dan malam itu, ia berkata pada Bayu, "Bayu, orang-orang mulai curiga." Bayu yang sedang menghitung uang hanya mengangkat alis. Curiga boleh, tapi selama mereka enggak punya bukti, kita aman. Pagi itu Maya dan Bayu kembali ke rumah sakit besar di kota sebelah. Maya sudah terlalu lemas dan berat badannya terus turun meski ia makan cukup. Ruang tunggu dipenuhi orang. Bayu duduk sambil main ponsel. Maya bersandar di kursi, matanya sayu. Lalu, seorang pria duduk 2 kursi dari mereka. Paruh baya, berpakaian sederhana, tapi tatapannya tajam. Beberapa kali pria itu melirik Maya. Pertama biasa saja. Kedua, mulai terasa aneh. Ketiga, Maya mulai gelisah. Saat mereka hendak keluar, pria itu berdiri dan memanggil. "Deh, saya mau ngomong sebentar." Bayu menoleh tajam. "Ngomong apa, Pak?" Pria itu menatap mereka dalam. "Saya tahu kalian melihara tuyul." Bayu langsung tersulut emosi. Ia menarik pria itu ke warung kecil terdekat. "Jangan asal ngomong kalau nggak ada bukti," bentak Bayu sambil menghentakkan meja. Maya diam, tapi wajahnya pucat. Pria itu tetap tenang. "Saya dulu seperti kamu. Saya tahu ciri-cirinya. Lihat istrimu sekarang. Dia bukan sakit. Dia disedot." "Apa maksudmu?" tanya Maya pelan. "Makhluk itu bukan menyusu, tapi menghisap darah dan daging. Sedikit demi sedikit. Makanya kamu makin kurus. Dan kamu gak bakal sembuh meski ke rumah sakit semahal apapun." Bayu mulai ragu. Tangannya gemetar. Tapi ia masih mencoba bertahan. "Apa buktinya kamu bisa ngomong kayak gitu?" "Karena saya pernah kehilangan istri karena hal yang sama. Dia nggak balik. Saya telat berhenti. Tapi kalian masih bisa. Kalau mau." Pria itu menatap Maya dengan iba. "Tiap kamu menyusui, kamu kehilangan sesuatu. Bukan cuma cairan tubuh, tapi juga jiwamu. Saya tahu kamu merasa hampa setiap pagi. Kosong, lelah, padahal belum ngapa-ngapain." Maya mengangguk pelan.
Bibirnya bergetar. Kembalikan makhluk itu. Kalau terus dilanjutkan, kamu bisa mati pelan-pelan. Bayu menunduk. Wajahnya seperti baru sadar akan sesuatu yang lama ia tolak. Tapi kami enggak tahu caranya. Kamu tahu jalan ke tempat kamu ambil itu kan? Tanya pria itu. Datang saja lagi. Bilang, kamu merasa cukup. Mereka akan tahu. Lalu kami harus ngapain? Tanya Maya. Salah tobat. Bersihkan rumahmu. Tutup semua pintu yang sudah dibuka. Jangan buka pendil itu lagi, walau kamu tergoda. Malam itu, Bayu tak banyak bicara. Ia menatap pendil di sudut kamar, lalu berkata, Maya, kamu istirahat. Besok aku akan kembalikan dia. Sendirian? Harus. Ini urusanku. Bayu mengambil pendil, membungkusnya dengan kain hitam, dan menyiapkan tas besar. Tak ada uang di dalamnya, tak ada doa atau mantra. Hanya rasa bersalah dan tubuh istrinya yang kini tinggal tulang. Bayu berangkat saat fajar mulai naik. Maya tidak ikut, tapi ia tak bisa tidur sepanjang malam. Ia hanya duduk di ruang tengah, memandangi pendil kosong yang tadinya disimpan di sudut kamar. Bayu berjalan kaki ke jalan utama, lalu naik ojek ke daerah perbukitan, tempat di mana ia dulu mendapatkan pendil itu. Jalannya menanjak, sepi, dipenuhi pohon bambu dan semak liar. Sesampainya di sana, ia menemukan pondok reot yang sama. Kuncen tua sudah menunggunya di depan, seolah tahu Bayu akan datang. Kamu sudah cukup? Tanya sang kuncen. Bayu mengangguk. Saya tidak sanggup lagi. Istri saya hampir mati. Kamu tahu konsekuensinya. Apapun itu saya terima, asal dia selamat. Tanpa kata, kuncen menerima pendil itu, lalu masuk ke dalam pondok. Bayu tidak ikut. Ia berdiri di luar, mendengar suara cicitan, lalu sunyi. Sejak malam itu, tak ada lagi ritual, tak ada lagi ibu. Dari dalam gelap, Maya bisa tidur tanpa mimpi buruk, tapi tubuhnya belum pulih. Ia tetap lemah, nafas pendek, kadang demam tinggi tanpa sebab. 1 minggu setelah tuyul dikembalikan, mobil mereka dicuri orang. Minggu kedua, tanah mereka digugat orang lain. Dokumen pembelian ternyata palsu. Minggu ketiga, uang di tabungan menghilang karena penipuan rekening. Dalam waktu sebulan, semua kekayaan yang dulu datang tanpa logika, kini pergi dengan cara yang bahkan lebih cepat. Maya akhirnya membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan, nasi uduk, dan sisa-sisa roti rumahan seadanya. Hanya ada 1 kompor gas, 1 etalase kecil, dan meja panjang bekas dapur lama. Bayu jadi tukang serabutan. Kadang angkut pasir, kadang bantu bangun rumah. Setiap malam mereka sholat berdua, membaca surat Yasin, lalu tidur. Meski kadang masih dibayangi rasa takut, Maya sering bermimpi. Dalam mimpinya, makhluk kecil itu berdiri di sudut kamar. Tidak bicara, hanya menatap. Kadang berkata pelan, "Kenapa ibu buang aku?" Beberapa bulan kemudian, pria asing itu datang lagi. Duduk di bangku depan warung sambil memesan kopi pahit. Ia menatap Maya dan tersenyum kecil. "Kalian masih hidup. Itu berarti kalian sudah melewati titik terendah." Maya hanya menatap, tak banyak bicara. Matanya sayu, tapi ia tahu pria itu benar. Tapi makhluk itu meninggalkan jejak. Kalau kalian punya anak nanti, jangan biarkan dia tidur sendiri sampai usianya 7 tahun. Kenapa? Karena makhluk itu terikat padamu. Dia tahu bentukmu, bau tubuhmu, suaramu. Kadang dia kembali bukan untuk menyakiti, tapi karena rindu. Pria itu pergi tanpa pamit, dan Maya hanya bisa duduk diam, menggenggam gelas kopi yang perlahan dingin. Setahun kemudian, Maya hamil. Kandungannya sehat, tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi yang sama. Bayi menangis dalam gelap, suara lirih, lalu terdengar langkah kecil menjauh, seperti kaki telanjang yang basah. "Ibu, aku haus,"
Maya selalu terbangun sambil menangis. Bayu memeluknya erat, mencoba menenangkan, tapi mereka tahu bekas itu tidak benar-benar hilang. Saat anak mereka lahir, mereka pindah ke kampung lain, memulai hidup benar-benar dari nol, tanpa membawa apapun kecuali satu sama lain, dan rasa takut yang dikubur dalam-dalam. Pesugihan bukan sekadar tentang memanggil setan dan menerima uang, tapi tentang menukar sesuatu yang sangat pribadi dan tak tergantikan. Maya menukar tubuhnya, jiwa dan kesehatannya, dan apa yang didapat, kekayaan sementara dan bekas luka yang akan tinggal seumur hidup. Kadang manusia tidak benar-benar miskin, hanya terlalu putus asa. Dan di saat seperti itulah, pintu dunia gaib terbuka. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.